Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini saya ingin membahas mengenai 5 cara supaya Anda tidak tersandra atau terikat dengan energi orang lain. Begini caranya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, apakah akhir-akhir ini panjenengan merasakan lelah, gampang capek, sedikit-sedikit mudah pusing, bad mood atau arasa-rasem atau malas mau ngapa-ngapain, merasa serba salah atau merasa terbebani dan rasanya bingung mau ngapain aja terasa ndak enak? Kalau panjenengan sebelumnya tidak seperti itu, tetapi baru-baru ini kok mengalami hal seperti itu, coba dicek apakah panjenengan terikat dengan energi orang lain yang mana berimbas pada keadaan panjenengan saat ini yang seperti saya sebutkan. Jadi dulur, sesuatu yang kita rasakan tidak enak bukan berarti itu sakit, bukan berarti juga diguna-guna oleh orang lain. Bisa saja mungkin kita itu sedang terikat oleh energi orang lain disebabkan karena kita tidak menghindarinya atau tidak bisa tegas pada sesuatu yang seharusnya kita tegasi. Nah, supaya tidak mudah terikat dengan energi orang lain, yang pertama adalah kuati pondasi diri. Ini meliputi jiwa dan juga materi nggih dulur. Artinya, utamakan diri Anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain, kecuali pada keadaan yang darurat. Contohnya seperti menolong orang yang sedang kelaparan, orang yang mungkin saat itu terjatuh butuh bantuan, atau orang yang kecelakaan di mana hal tersebut darurat dilakukan dan memang harus dibantu. Tetapi untuk permasalahan lain yang mana itu bukan kewajiban kita, maka kita tidak harus melakukan sesuatu hal yang bukan menjadi tanggungan kita. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau jiwa kita saja masih rapuh? Masalah sendiri pun juga banyak, belum bisa menyelesaikan, sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan orang. Keadaan finansial juga kembang kempis, mau menyangga urusan finansial orang lain. Nah, untuk bisa menolong permasalahan berat secara psikis dan finansial, maka kuati dulu pondasimu, sehingga permasalahan itu tidak membebani Anda dan juga Anda tidak terikat oleh energi orang lain. Jangan sampai tidak ikut makan nangkanya tetapi terkena getahnya. Hanya ketika kita sudah mampu menguasai diri kita, barulah kita bisa melayani orang lain. Yang kedua, amati arah pembicaraan. Maksudnya adalah bagaimana orang lain berusaha meminta bantuan atau membujuk kita. Biasanya ketika meminta tolong, cerita yang disampaikan adalah cerita pembenaran atau cerita yang melas yang bikin terenyuh di hati, yang mana kita jadi terlarut dengan apa yang dibicarakannya, sehingga kadang-kadang ini membuat kita mau tidak mau turut membantu atau mengiyakan. Ketika orang lain berusaha untuk meyakinkan dan memaksa supaya kita membantu, di mana itu bukan sesuatu yang darurat, contohnya minta tolong, di mana permasalahan itu permasalahan yang pelik, yang kita itu tidak tahu akar permasalahannya, kita tidak tahu awalnya seperti apa. Nah, ini Anda harus berani untuk tegas menolak
supaya tidak kesababan atau terjerat dengan karma orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu persis permasalahannya itu seperti apa, siapa yang salah, siapa yang memulai, siapa yang melakukan ini sehingga terjadi seperti ini. Karena ketidaktahuan kita, maka jangan mengambil tindakan yang mana itu bisa menyebabkan Anda terjerat karma. Karena banyak orang yang selalu melakukan pembenaran diri supaya tidak disalahkan, meminta bantuan, pertolongan untuk dibela ataupun untuk dibantu. Apalagi apabila panjenengan kategori orang yang mudah terbawa perasaan, maka ketika cerita-cerita yang tidak Anda ketahui secara pasti, maka sebaiknya Anda harus berani menolak dengan tegas supaya tidak tersandra atau terikat energi orang lain. Yang ketiga, menolak ajakan yang menurut Anda tidak perlu atau tidak penting. Dulur, sekalipun itu teman ataupun tetangga, ketika mengajak Anda dalam suatu perkumpulan ataupun bergabung di lingkungan sosial yang menurut Anda itu tidak sreg, tidak begitu nyaman, maka Anda pun juga harus berani menolak bahwa Anda tidak mau ikut. Kenapa? Karena sesuatu yang menurut Anda tidak sreg ini hanya akan menguras energi dan juga membuat Anda merasa lelah atau kewalahan. Karena biasanya dalam suatu perkumpulan itu ada aturan-aturan yang harus diikuti atau ditaati. Harus wajib ini, harus keluar ini, harus keluar itu. Sedangkan Anda tidak minat sebenarnya. Maka jangan memaksakan diri hanya karena tidak enakan. Ini justru akan menambah salah satu permasalahan pada hidup Anda. Karena hal-hal yang menurut Anda tidak perlu Anda lakukan, tapi terpaksa Anda lakukan, terkecuali jika memang Anda menyukainya, silakan. Yang penting jadwal-jadwal penting Anda yang lainnya itu tidak terganggu hanya karena suatu perkumpulan atau komunitas yang bisa menyita waktu Anda. Nah, ini adalah salah satu cara supaya Anda tidak terikat oleh energi orang lain. Yang keempat, jangan gampang merespon. Hindari suka mengomentari kisah hidup orang lain. Jika dicurhati, maka jangan terbawa perasaan. Cukup dengarkan, tetapi jangan ikut larut atas cerita tersebut. Karena gampang merespon masalah orang lain, ini bisa terikat energi dengan orang lain, walaupun orang tersebut tidak berniat untuk mengikatmu. Cukup pelajari, ambil hikmah dari kisahnya, bukan terlibat atau masuk dalam kisahnya. Yen miturut wong Jawa, ojo gampang kabur kanginan. Jika dimintai pendapat, jawab seperlunya. Tidak perlu yang lebih mendalam karena bisa ikut terlarut. Terkecuali kapasitas energi Anda lebih besar. Jadi apapun energi yang masuk, Anda bisa menetralisinya sendiri. Akan tetapi jika Anda saja belum mampu menyelesaikan permasalahan Anda sendiri, jangan menerima curhatan yang isinya ini kepedihan. Yang ada adalah menambah beban Anda. Kalau selalu terus-terusan seperti itu, dulur, Anda sendiri pusing dengan permasalahan Anda, tetapi selalu mendapatkan wadulan atau curhatan. Nanti yang terjadi adalah Anda semakin pusing, Anda akan semakin memandang segala sesuatu itu jadi sempit. Karena itu tadi satu frekuensi, maka lebih baik adalah kuasai diri sendiri dahulu, Tidak perlu menawarkan obat ketika masih memproduksi racun. Dan yang kelima adalah jangan terpancing.
kendalikan diri Anda sendiri. Jangan pernah mau dikendalikan oleh orang lain, di mana cara mengendalikan Anda dengan memancing emosi maupun kemarahan Anda, apalagi di hadapan orang banyak. Meskipun dada ini rasanya gemuruh, ingin sekali melahap habis orang yang telah merendahkan, tetapi dulur, dengan bersikap elegan sebenarnya kita sudah mampu mengalahkan orang yang telah merendahkan kita. Contoh, ketika direndahkan di hadapan umum, maka tidak perlu merespon dengan cepat membalasnya, karena dengan demikian kita menunjukkan bahwa diri kita ini memang seperti yang dia bilang. Tetapi ketika kita sedikit memberi jeda, berpikir dengan tenang, maka pada suatu kesempatan kita bisa membalikkan kata dengan cara elegan. Contohnya, ketika direndahkan di hadapan banyak orang, maka saat itu juga jangan langsung menjawab. Sebisanya hindari jika bisa menghindari. Tetapi jika keadaan yang menahan Anda untuk tetap berada di situ dan Anda tidak tahan, maka jangan sampai mengeluarkan emosi atau marah, supaya tidak terbaca seperti apa karakter Anda di depan orang banyak. Yang perlu Anda jawab adalah hanya orang yang rendah betulan yang bisa merendahkan orang lain. Perkataan yang santai, nada bicara yang tenang, walaupun lawan kita lebih pandai daripada kita, maka dia seperti tertusuk hatinya. Tidak percaya? Silakan Anda praktekkan. Karena jiwa yang tenang kekuatannya lebih besar daripada emosi yang dikeluarkan dengan cara meledak-ledak. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.